Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, itu uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Tanpa basa-basi kita bacain novel Marital Back chapter 5912. Di sini diceritakan membunuh dewa raksasa bertinta hampir tanpa cedera. Prestasi seperti itu sulit dikatakan hari ini. Bahkan di masa lalu dan zaman modern tidak ada yang bisa menandinginya. Anda harus tahu bahwa di zaman kuno roh-roh raksasa hitam masuk ke tanah leluhur Roh Kudus. Ada banyak Roh Kudus kuat yang tak terhitung jumlahnya di tanah leluhur Roh Kudus. Namun meskipun demikian, Ratu Naga dan Ponik itu generasi harus bergantung pada 16 roh suci. Objek yang dipimpin oleh pengorbanan dirinya sendiri meletakkan susunan besar untuk mengikat musuh yang kuat, berharap untuk perlahan-lahan menghilangkan kekuatan dewa raksasa hitam dengan kekuatan spiritual leluhur tanah. Membayar harga yang begitu mahal hanya untuk menjebaknya tetapi tidak untuk membunuhnya. Perbandingan antara kedua belah pihak pertempuran hari ini sangat menarik perhatian. Tentu saja itu terutama karena dua semburan cahaya pemurnian yang sangat melukai roh raksasa tinta. Meskipun kekuatan spiritual leluhur tanah suci juga memiliki efek menekan, kekuatan tinta itu masih jauh di belakang cahaya pemurnian. Meskipun dia tidak menderita banyak kerusakan yang menghabiskan banyak energi, terutama ketika dia memberikan pukulan Dragon Ball di akhir itu hampir membuatnya terbakar. Bola naga adalah kristalisasi dari latihan klan naga. Benda itu seperti alkimia dalam monster binatang, tidak mungkin untuk menggunakannya dengan mudah kecuali dipaksa melakukannya. Setelah bola naga dikorbankan, itu bukan musuh atau kematian bahwa saya akan mati, itu putus asa, trik. Sejak Yangke dipromosikan menjadi naga dan mendapatkan bola naganya sendiri, dia telah mengorbankan bola naga untuk bertarung beberapa kali, dan setiap kali dia mengonsumsinya, dan kali ini sama. Setelah memukul bola naga, Yangke bisa hampir tidak memelihara naga. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, wajahnya sangat pucat dan seluruh sosok itu tampaknya telah dilubangi. Terutama kekuatan pembuluh darah naga. Meskipun dia dalam bentuk manusia, kekuatan pembuluh darah naga dapat diaktifkan kapan saja. Namun sekarang kekuatan pembuluh darah naga dalam daging hampir diam. Dan di bawah tampilan dalam bola naga juga berwarna abu-abu, bukan lagi cahaya keemasan sebelumnya. Tampaknya perlu waktu lama untuk berkultivasi sebelum kekuatan pembuluh darah naga dapat dipulihkan. Sebelum itu, semua metode yang berhubungan dengan kekuatan pembuluh darah naga sulit untuk ditampilkan. Menginstruksikan Ada untuk pergi dan membantu AR. Yang secara acak memasukkan pil pemulihan ke perutnya, lalu berbalik dan membunyinya di tempat dia tidak kembali. Garis pertahanan klan tinta telah lama punah dengan lubang. Setiap posisi di medan perang adalah situasi di mana ras manusia memiliki keuntungan besar. Di bawah kecemerlangan teknik rahasia dan harta sebagian besar klan tinta layu, kemenangan umat manusia telah ditetapkan, dan yang kurang sekarang hanyalah waktu untuk menyelesaikan perang ini. Dalam sekejap Yangke melewati garis pertahanan dua suku manusia dan tinta dan langsung jatuh ke celah yang tidak bisa kembali. Ketika hukum ruang naik turun, sosoknya tiba-tiba berfluktuasi dan dia pergi kemana-mana tanpa kembali ke jalur. Di mana-mana sebagian besar sarang tinta dihancurkan. Awalnya ketika Ada dan air masuk dari wilayah udara, mereka menyebabkan kerusakan skala besar pada sarang tinta yang tidak kembali. Namun karena banyaknya sarang tinta klan tinta, masih ada banyak yang tersisa. Mengikuti tindakan Yangke, semua sarang tinta yang masih hidup telah dihancurkan. Jika ada raja semu yang menjaga tempat ini, mungkin Ada bisa menghentikannya satu atau dua. Tetapi di bawah pengiriman Monaye, semua raja semu telah pergi berperang dan semuanya tidak akan kembali kecuali beberapa orang tinta yang telah melarikan diri kembali. Bagaimana mungkin ada orang yang kuat yang bisa melawan Yangke? Sebelum dan sesudah itu hanya sebatang dupa. Itu akan menjadi keberantakan jika Anda tidak kembali ke bea cukai. Semua sarang tinta, apakah itu raja master domain atau level tuan, dihancurkan dan tidak ada apa-apanya. Tetap bahkan mereka yang melarikan diri, orang-orangmu juga terbunuh dan terluka. Yangke terus berlari dan menghilang di suatu tempat di medan perang. Monaye dan Mi Jinglun masih dalam konfrontasi terus-menerus. Adegan ini sangat tidak menguntungkan bagi Monaye.
Menurut alasan, promosi Monaye menjadi raja membutuhkan waktu ratusan tahun di pagi hari dibandingkan dengan promosi Mi Qinglun ke peringkat ke-9. Dan latar belakangnya harus lebih kuat beberapa, tetapi sebenarnya dia benar-benar ditekan oleh Mi Qinglun. Situasi seperti ini akan terjadi tentu saja karena berbagai perubahan besar di medan perang yang menyebabkan Monaye merasa tidak nyaman. Terutama letusan mendadak Yangkai dan kematian Dewa Raksasa Hitam dalam pertempuran semua berdampak besar padanya. Seperti Mi Qinglun, orang tua yang berbahaya dan licik secara alami dapat memanfaatkan peluang dengan baik, menciptakan dan memperluas sedikit keuntungan dan secara bertahap membentuk situasi saat ini. Tentu saja dengan basis kultivasi Mi Qinglun saat ini, bahkan jika dia berada di atas angin, tidak mudah untuk membunuh Monaye, bahkan dia harus sangat berhati-hati untuk menghindari serangan balik Monaye. Ini adalah pertempuran yang kuat dan siapapun Ruam dapat menyebabkan perubahan hasil. Jadi Mi Qinglun tidak berani gegabah sejak konfrontasi. Dia telah berjuang dengan mantap dan tidak pernah serakah untuk kemajuan yang berjasa. Namun pada saat tertentu serangannya tiba-tiba menjadi ganas. Pada siang sama, Monaye dengan tajam memahami salah satu kelemahannya. Setelah beberapa saat ragu, sosoknya yang membusuk tiba-tiba bergegas ke depan, mengambil keuntungan dari celah teknik rahasia Mi Qinglun. Dia meledak dengan pukulan. Mi Qinglun tiba-tiba menunjukkan kepanikan di wajahnya. Dia secara naluriah ingin melawan, tetapi sudah terlambat. Melihat pukulan ini, dia akan memukul kepala Mi Qinglun, tetapi tubuh Monaye tiba-tiba menjadi keras dan membeku di tempat, seolah-olah dia telah membaca mantra tubuh. Tinjunya berjarak dari satu kaki dari Mi Qinglun, dan tinju yang kejam menyerang bagian lawan dan memburunya. Dan wajahnya gemetar menghadapi ancaman kematian. Kepanikan di mata Qinglun menghilang, digantikan oleh tatapan yang dalam. Tentu saja Monaye menjeringi pada Mi Qinglun, tapi bukan ini yang dia katakan padanya. Di belakang Monaye, sosok Yangkai telah terungkap untuk menjadi beberapa waktu. Tombak cangklong jatuh ke tubuh Monaye melewati dadanya. Di atas tombak, kekuatan jalan tetap ada dan hukum yang naik turun memperkuat kekosongan. Meskipun kuat seperti Monaye, sulit untuk melepaskan diri untuk sementara waktu. Tiga pria kuat dari dua ras manusia dan tinta diatur dalam garis lurus dalam kehampaan. Yangkai di belakang, Monaye di tengah, dan Mi Qinglun di depan terdiam beberapa saat. Setelah beberapa lama, Mi Qinglun berkata, "Kamu lihat, itu adalah tipuan untuk memikat musuh. Ini bukan masalah tapi fakta." Yangkai tidak kembali ke celah ketika dia bergegas untuk mengirim suara kepadanya. Jadi dia tiba-tiba mengungkapkan cacat, yaitu untuk menarik Monaye untuk menyerang dan kemudian menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk serangan diam-diam Yangkai. Semuanya berjalan lancar dan serangan menyelinap Yangkai juga sangat sukses. "Jadi apa yang kamu lihat?" Senyum pahit muncul di sudut Monaye. Mata Qinglun berkedip dan dia sedikit mengangguk. "Ya, kamu tidak punya pilihan." Bahkan jika dia melihat bahwa itu adalah trik untuk memikat musuh, Monaye hanya bisa bergerak, berharap untuk melakukan atau membunuh Mi Qinglun sebelum diserang. Dengan cara ini, bahkan jika dia mati di sini, itu tidak akan kalah. Tentu saja dia juga dapat memilih untuk menghindari serangan diam-diam Yangkai, tetapi Yangkai dan Mi Qinglun harus bergabung untuk menyerangnya, dan itu akan